Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Novi Mulyani, saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Berdirinya saya di sini, saya akan membahas beberapa teori yang akan kita bahas, yaitu yang pertama teori hakikat belajar. Teori belajar berfokus pada bagaimana individu memperoleh, memproses, dan menyimpan informasi. Ada beberapa teori utama yang menjelaskan hakikat belajar. Teori behavioristik, yaitu menekankan pada perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan. Tokoh utama dalam teori ini adalah B.V. Skinner dan Ivan Pavlov. Adapun teori hakikat belajar yang kedua yaitu teori kognitif, yaitu berfokus pada proses mental yang terlibat dalam pembelajaran, seperti perhatian, memori, dan pemecahan masalah. Jean Piaget dan Lev Vygotsky adalah tokoh penting dalam teori ini. Adapun teori hakikat belajar yang ketiga yaitu teori konstruktivis, yaitu menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses aktif di mana siswa membangun pengetahuan baru berdasarkan pengalaman dan pengetahuan sebelumnya. Piaget dan Vygotsky juga mendukung pendekatan ini, menekankan pentingnya konteks sosial dan budaya dalam belajar. Adapun pembahasan yang kedua yaitu teori hakikat pembelajaran. Hakikat pembelajaran merujuk pada pemahaman tentang bagaimana pembelajaran terjadi dalam konteks pendidikan. Berikut adalah beberapa teori yang relevan. Yang pertama yaitu teori sosial kognitif, dikembangkan oleh Albert Bandura. Teori ini menekankan pentingnya pembelajaran melalui observasi dan peniruan. Bandura memperkenalkan konsep modeling dan self-efficacy sebagai faktor penting dalam pembelajaran. Adapun teori yang kedua yaitu teori humanistik, yaitu menekankan pentingnya pertumbuhan pribadi dan pemenuhan potensi. Tokoh utama seperti Carl Rogers dan Abraham Maslow percaya bahwa pembelajaran yang efektif terjadi dalam lingkungan yang mendukung. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran. Pembelajaran dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Antara lain yang pertama yaitu motivasi. Keinginan dan dorongan internal seorang individu untuk belajar sangat mempengaruhi seberapa efektif mereka belajar. Yang kedua yaitu lingkungan belajar. Aspek fisik dan sosial dari lingkungan belajar, seperti ruang kelas, fasilitas, dan interaksi guru dengan teman sebaya. Adapun pendapat sendiri yaitu menurut saya pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang memadukan berbagai pendekatan dan teori sesuai dengan kebutuhan individu. Setiap siswa unik dengan gaya belajar dan latar belakang yang berbeda. Oleh karena itu penting bagi kita pendidik untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan adaptif. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran serta menerapkan teori yang sesuai, pendidik dapat membantu siswa mencapai potensi maksimal mereka. Pembelajaran seharusnya tidak hanya memfokuskan pada aspek akademik, tetapi juga pada pengembangan pribadi dan sosial. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai teori pembelajaran kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.